Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat subuh, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat hidayahnya, berkat taufiknya dan berkat inayahnya, kita masih diringankan langkah kaki kita dan dilapangkan hati kita untuk keluar dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang dimohonkan kepada Allah ketika keluar dari rumah. Yang pertama, minta supaya hati itu diterangi dengan cahayanya. Demikian pula pendengaran kita, penglihatan kita, yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, yang ada di kanan kita, yang ada di kiri kita, yang ada di bawah kita. Itu semuanya minta diterangi oleh Allah dengan cahayanya. Sampai ditutup, Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikan kepadaku cahaya. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azila au uzala au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari kecelakaan dan dicelakakan, dari kezaliman dan dizalimi, atau dari kebodohan dan dibodohi. Itulah niat dan maksud kita untuk hadir di majelis ilmu. Pertama, agar tidak sesat atau disesatkan. Yang kedua, agar tidak celaka, tidak binasa, atau dicelakakan dan dibinasakan. Yang ketiga, agar tidak zalim atau didolimi. Dan yang keempat, agar tidak bodoh atau dibodohi. Kemudian Allah tidak hanya meringankan langkah kaki kita ketika hadir di majelis ilmu, tapi juga melapangkan hati kita. Untuk apa? Untuk hadir di majelis ilmu, kemudian pulang mendapatkan ilmu. Dan Allah memberikan 3 nikmat yang sangat besar yang berkaitan dengan ilmu. Tanpa 3 nikmat itu, kita hadir di majelis ilmu tidak akan dapat ilmu. Yang pertama, nikmat mendengar. Yang kedua, nikmat melihat. Dan yang ketiga, nikmat menyerap, mengaji, mengkaji, kemudian memahami ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu itu. Oleh karena itu, ketika hadir di majelis ilmu, maka
telinga harus dibuka, mata harus dibuka, hati pun harus dibuka. Nah, berbicara tentang hati, Ibnu Qayyim menjelaskan ada hati yang rusak, ada hati yang baik, ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Maka hati yang sehat, hati yang baik, dan hati yang hiduplah yang ketika hadir di majelis ilmu akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengenai pentingnya menuntut ilmu, jangankan hadir di majelis ilmunya untuk mendengarkan, melihat, dan menyerap ilmu itu, melangkahkan kakinya saja dari rumah sampai ke majelis ilmu, fadilahnya, keutamaannya adalah dimudahkan menempuh jalan menuju surga. Jadi berjalan menuju surga itu sangat susah sekali. Tapi bagi orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, insya Allah akan dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga. Itu baru melangkahkan kakinya, apalagi hadir di majelis ilmu. Lebih dari sekedar dimudahkan untuk mendapatkan surga. Kemudian ada hati yang dihitamkan oleh Allah, ada hati yang diputihkan oleh Allah, ada hati yang digelapkan oleh Allah, ada hati yang diterangkan oleh Allah, ada hati yang dikotorkan oleh Allah, ada hati yang dibersihkan oleh Allah SWT, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hati yang disempitkan oleh Allah, ada hati yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku. Atau Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik, ya Allah terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu. Kama nawartal ardo bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin, sebagaimana engkau telah terangi bumi yang kami tempati dengan cahaya mataharimu selamanya ya arhamar rahimin. Hati yang diputihkan adalah hati yang disolihkan, hati yang baik, dan hati yang mensolihkan menjadikan yang lainnya solih, menjadikan yang lainnya baik. Jadi kalau hati solih, insya Allah yang lainnya juga solih. Kalau hati baik, insya Allah yang lainnya juga baik. Mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik, berkata yang baik-baik, memberi yang baik-baik, menerima yang baik-baik, mengambil yang baik-baik, makan yang baik-baik, omongannya yang keluar dari mulutnya yang baik-baik, sampai melangkahkan kaki pun dengan baik dan ke tempat yang baik kalau hatinya baik. Dan 15 abad yang telah lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ingat, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh kita, tepatnya
di dalam dada kita. Mudghah, ada sekepal daging. Jadi daging itu nggak gede, cuma sekepal. Tapi pengaruhnya dahsyat sekali. Pengaruhnya luar biasa. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau sekepal daging itu solid, sekepal daging itu baik, maka baik pula semua tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik semua. Wa idza fasadat, tapi apabila rusak itu sekepal daging, fasadal jasadul kullu, semua jasadnya akan rusak. Karena manusia itu ada jasmani, ada rohani, ada hati, ada jasad, ada ruhani, tapi tidak ada jasmani. Jadi nggak kelihatan. Itu apa namanya nggak kelihatan? Kalau tidak jin, setan ya. Ruhaninya ada, tapi jasmaninya nggak kelihatan ya. Tapi ada yang jasmaninya kelihatan, tapi ruhaninya nggak ada. Hatinya ada, tapi tidak berfungsi, tidak disyukuri, tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Itu kalau di sawah tidak ada bedanya dengan orang-orangan, hanya untuk menakut-nakuti burung ya. Tapi nggak ada itu hatinya, nggak ada ruhaninya itu ya. Itu bahasa Sundanya tuh bebegig namanya, atau bahasa Padangnya ya, yang suka di sawah itu untuk nakut-nakutin burung juga ya. Kan kalau ketiup angin bergerak ya. Maka kemudian kata Rasul, ala ingat, wahyal qalbu, sekepal daging itu namanya qalbu. Qalbu. Dan inilah yang selalu dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat tubuh kalian, tinggi atau pendek, kurus atau gemuk, langsing atau seksi, ya, tegap atau bongkok. Wala ila suwarikum, dan Allah pun tidak akan melihat wajah kamu, putih atau hitam, rupawan atau jelek, enggak, ya. Mancung atau pesek, ya. Sipit atau belok, enggak akan lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang akan dilihat oleh Allah itu hati kalian, ya. Hati kalian, apakah hatinya itu sakit atau sehat? Apakah hatinya itu baik atau rusak? Apakah hatinya itu mati atau hidup? Apakah hatinya hitam atau putih? Hatinya itu gelap atau terang? Hatinya itu kotor atau bersih? Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting menjaga hati. Makanya lagu Agim dulu sempat diusulkan menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Jagalah hati. Ya, hati itu penting, jangan dianggap remeh yang namanya hati, sebab menentukan ya, semuanya, menentukan amal kita, menentukan ucapan kita, menentukan keadaan kita. Kemudian hati yang diputihkan adalah hati yang dibersihkan. Tidak hanya baik, tidak hanya salih, tapi juga bersih. Ya. Dan ternyata
ciri orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hati orang yang di dalamnya tersimpan ilmu, tersimpan iman, tersimpan hidayah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang dibersihkan. Dan dalam waktu yang sama, hati yang dibersihkan adalah hati orang yang selalu bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Ya. Sebab pergaulan itu bisa mencuri tabiat. Ya. Orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, kira-kira kebagian wanginya enggak? Iya. Beda dengan orang yang bergaul dengan pandai besi, kecipratan apinya enggak? Ya. Kalau kita gaul dengan ikan asin, ikan asin bau kita atau kita bau ikan asin? Saya punya jamaah itu, dia jualan kambing, kemudian jualan sate kambing, gulai kambing. Sehari-harinya tuh gaulnya dengan kambing. Itu jamaah masjid, aktif ke masjid itu. Kalau sholat berjamaah kebetulan ada di samping saya, bawa apa tuh? Bau kambing. Tapi waktu saya datang ke rumahnya, kambingnya nggak bau dia. Kita hati-hati tuh bergaul itu. Ya. Makanya kalau kita mau bangun rumah, mau ngontrak rumah, sebelum membangun dan sebelum ngontrak itu lihat tetangga kita, saleh atau tidak saleh, baik atau tidak baik. Kalau baik, jadi ngontrak rumah, jadi bangun rumah. Kalau tidak baik, jangan itu. Ya. Sebab kalau tidak kita yang terpengaruh, mungkin istri kita ya, mungkin anak kita terpengaruh. Ya. Dan kalau kita mau bepergian, sebelum bepergian, kan dalam Islam itu tidak boleh bepergian sendiri. Ya. Minimal berapa orang kalau bepergian? 3 orang. 1 orangnya diangkat sebagai imam safar atau amir safar. Ya. Sebab dalam perjalanan juga disunahkan untuk sholat berjamaah. Maka amir safar inilah yang jadi imam dalam sholat berjamaah. Di mana? Itu yang memutuskan dia sholatnya. Ya. Jadi sebelum bepergian, lihat temannya soleh atau enggak. Ya. Baik atau tidak. Kalau tidak, jangan jadi bepergian. Ya. Dan ini ada dalam doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Bisa kita mohonkan di luar sholat, selepas amal soleh, selepas baca Quran, selepas sodako, ya. Selepas zakat, infak, sodako dan sebagainya, atau ketika sholat dalam sujud kita mohonkan kepada Allah. Ya. Robbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, beri aku ilmu, di antaranya ilmu hukum. Hukumnya hukum Islam, hukum Allah. Ya. Kemudian pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Jangan sampai bertemu dengan orang-orang salah, orang-orang yang tidak baik. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ilmu itu sangat penting bagi kita. Di antaranya ilmu yang berkaitan dengan hukum. Di Indonesia, di negara manapun, kalau pejabatnya, penguasanya
dan rakyatnya tidak faham Islam, tidak faham hukum Islam, tidak mungkin syariat Islam diberlakukan. Pejabatnya nggak ngerti Islam, ya penguasanya nggak ngerti Islam, rakyatnya juga nggak ngerti Islam. Bagaimana syariat Islam mau ditegakkan? Ya. Ini pentingnya ilmu. Ya. Ini pelajaran buat kita. Ya. Jadi kalau mau diberlakukan hukum Islam, maka pejabat dan penguasanya termasuk rakyatnya harus ngerti Islam. Karena tanpa Islam, tanpa Allah, tanpa Nabi Muhammad SAW, hidup kita tidak akan diridhoi oleh Allah SWT. Makanya setiap pagi dan petang kita baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi bagaimana negara dan bangsa akan diridhoi Allah? Ya. Kalau penguasanya, pejabatnya, rakyatnya tidak ridho Allah sebagai Tuhannya, tidak ridho Muhammad sebagai Rasulnya, tidak ridho Islam sebagai agamanya. Dan bukti bahwa seseorang ridho kepada Allah, ridho kepada Nabi, dan ridho kepada Islam adalah mengenalnya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Insya Allah ilmu ini akan dibawa sampai mati itu. Bahkan ada satu tempat, kalau di tempat itu selamat, kesananya selamat. Tempat itu namanya alam kubur. Jadi kalau kita di alam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, berarti selamat. Bukan hanya di alam kubur, di alam mahsyar sampai surga insya Allah selamat. Salah satu pertanyaannya adalah tentang ma'rifatul rasul. Apakah orang itu kenal Rasul? Tidak. Ya. Orang yang beriman itu pasti kenal Rasul. Ya. Apa yang akan engkau katakan terhadap orang ini? Jadi Nabi Muhammad SAW dihadirkan di dalam kubur. Ya. Nah orang yang beriman dia mengatakan dia adalah hamba Allah. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuburan yang sempit jadi luas, kuburan yang gelap jadi terang, kuburan yang sepi jadi ramai, kuburan yang menakutkan jadi menyenangkan. Ya. Makanya Sayyid Hawa dia menulis 3 buku itu. Sudah diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama judulnya Allah. Tolong itu ya, dibeli dibaca. Yang kedua apa? Ar-Rasul. Dan yang ketiga Al-Islam. Ditambah satu lagi Jundullah, tentara Allah. Luar biasa itu. Kalau kita memahami Islam, mengenal Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang yang hatinya bersih, dibersihkan oleh Allah SWT adalah hati orang yang meninggalkan jejak nama dan amal yang baik. Dan ini juga dimohonkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah SWT lewat doanya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi Nabi Ibrahim sampai sekarang kebaikannya dikenang terus, diingat terus. Bahkan bukan hanya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, tapi juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendoakan kebaikannya yang ditinggalkan untuk orang yang sesudahnya. Itu doanya luar biasa. Jadi dalam bahasa Al-Quran disebut athar.
Dalam bahasa kita jejak digital. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran ada manusia biasa, bukan nabi, tapi dia meninggalkan jejak digital yang baik. Namanya Luqman. Apa? Luqmanul Hakim. Ya. Wajahnya jelek, badannya pendek, hidungnya pesek, bibirnya dower, kulitnya hitam. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak melihat jasadnya, tidak melihat rupanya. Yang Allah lihat hatinya. Bahkan nasihatnya kepada anaknya, silahkan baca. Itu penuh dengan hikmah, padat, singkat, tapi bermanfaat. Ada juga orang yang meninggalkan jejak nama dan amal yang tidak baik. Dikenang juga itu sampai sekarang. Dikenang kebaikannya, kemudian dilaknat orangnya. Dalam Al-Quran ada Abu Lahab, ada Fir'aun, ada Namrud, ada Haman, ada Qarun, ada Thamud, ada Ad. Banyak sekali itu. Yang jejak digitalnya, yang asarnya itu tidak baik, sampai sekarang dikenang orang. Bahkan dilaknat oleh orang itu. Nabi Muhammad SAW itu umurnya nggak lama, ya. Kalau Hijriah itu 63 tahun. Tapi kalau Masihiyah itu 60 tahun. Tapi namanya sampai sekarang dikenang terus. Bahkan cilaka, binasa, jatuhnya nyungsep wajah dulu. Kalau ada orang disebut nama beliau tapi tidak bersolawat. Jadi kalau kita mendengar Nabi disebut, maka ucapkan sholawat. Kalau tidak, rogima anfu rajulin, celaka, binasa, nyungsep itu. Kalau dimasukkan ke neraka bukan kaki dulu, tapi wajahnya dulu. Coba enakan mana tuh dimasukin neraka? Kaki dulu atau wajah dulu? Ini wajah dulu tuh. Punya orang tua sudah lansia, tapi kehadiran orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Rogima anfu rajulin. Gitu. Dikasih kesempatan di bulan Ramadan, habis Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Rogima anfu rajulin, celaka. Demikian pula ketika kita menulis kata Muhammad, walaupun tidak ditulis dalam tulisan itu, tapi kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nulis Muhammad, kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun tidak ditulis, ketika kita menulis itu, kita mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika sholat, coba berapa kali kita bersalawat. Jadi umurnya itu dipanjangkan, diberkati oleh Allah SWT, kebaikannya terus dikenang. Dan orangnya selalu didoakan untuk mendapatkan sholawat, pujian, keagungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang dibersihkan hatinya adalah hati orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Warasatu jannatin na'im. Surga yang penuh dengan kesenangan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebab nikmat itu pertama bahagia, gembira, senang, tenang, nyaman, aman, tentram, damai, rukun. Tapi juga dalam waktu yang sama serba ada, serba mewah. Di dunia umat Islam nggak boleh hidup mewah.
Tapi wajib senang, bahagia, tenang, damai, rukun, sentosa, aman dan sebagainya. Mewah tidak boleh. Tidak boleh makan dengan piring emas, nggak boleh. Jangankan dengan piring emas, dengan piring perak pun nggak boleh. Tidak boleh pakai baju untuk laki-laki, ya, baju yang terbuat dari sutra. Tapi di sorga, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pertama jannatan, sorga yang penuh dengan kesenangan. Wa harira, dan kain sutra. Disenangkan dan dimewahkan. Itulah jannatun na'im. Kita harus mewarisinya. Bagaimana caranya? Bersihkan hati kita, ya, dengan ilmu, dengan bergaul dengan orang saleh. Usahakan tinggalkan jejak digital yang baik, ya. Dan ini masih doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alni, ya Allah jadikan aku min warathatin jannatin naim, termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang keempat, orang yang dibersihkan hatinya, orang yang hatinya bersih adalah hati orang yang selalu istighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk orang yang beriman, baik di dunia maupun nanti pada hari di mana semua manusia dihisab oleh Allah SWT sampai kemudian aman dan selamat masuk surga. Itu doa juga dari Nabi Ibrahim. Apa? Waghfir li abi innahum kana minadh-dhalin. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa bapakku. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat karena melakukan kesyirikan sampai mati. Ya. Sampai mati dia melakukan kesyirikan. Tapi semasa hidupnya Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan istighfar, memohon ampun kepada Allah agar dosa bapaknya diampuni oleh Allah SWT. Kenapa? Minadh-dhalin. Dia termasuk orang yang sesat. Kenapa? Dia menyembah berhala, dia menjual berhala, kemudian dia juga membuat berhala. Dia melakukan 3 kesyirikan tuh, ya. Berhala disembah, berhala dijual, berhala dibuat. Itu dosanya 3 kali lipat, ya. Pada menyembah berhala saja, lain asyrakta la yahbatuna amaluka. Sungguh jika kamu melakukan kesyirikan, semua amal kamu hangus, dihapus oleh Allah SWT, tidak akan berpahala. Ya. Ini baru menyembah berhala, apalagi bisnis berhala, apalagi sampai bikin berhala. Ya. Ini bapak Nabi tuh, ya. Bukan bapak kita tuh, bapak Nabi itu. Ada yang seperti itu, ya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim tuh dihadapkan kepada bapaknya yang melakukan kesyirikan yang murakab, kesyirikan yang bertingkat-tingkat, bukan hanya menyembah berhala, tapi juga menjual dan membuat berhala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, hati yang dibersihkan oleh Allah. Hati yang bersih adalah hati orang yang hati orang yang dimuliakan. Pada hari manusia dibangkitkan, tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pada hari dibangkitkan, dimuliakan oleh Allah, tidak dihinakan. Ya. Dan ini doa penutup Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan dari alam kuburnya.
Waktu sekarang kita susah membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana hatinya yang bersih, mana hatinya yang kotor. Susah, karena wajahnya sama. Kita baru tahu ketika keluar sendal kita hilang, motor kita hilang. Berarti yang ambil sendal kita apa? Hatinya kotor kan? Yang mengambil motor kita hatinya kotor. Ya. Makanya saya kalau ke masjid itu selalu bawa sendal jepit yang jelek. Iya. Pertama supaya sholatnya khusyuk. Coba Bapak bawa sendal yang bagus baru beli, bawa motor yang bagus, kira-kira sholatnya khusyuk? Ya. Saya ditanya sama jamaah, Ustaz kok pakai sendal jepit jelek lagi? Soalnya setiap kali saya bawa sendal bagus, ya, kalau tidak hilang sebelah, hilang semua. Bahkan ditukar dengan sendal yang jelek. Ya. Jadi sholat saya nggak khusyuk. Ya. Makanya saya pakai sendal jepit yang jelek. Tapi ternyata Ustaz, ini pakai sendal saya aja. Dia baru beli sendal. Nih, jangan pakai sendal jepit. Karena maksud saya bukan itu. Ya, supaya tidak ditukar orang, supaya tidak diambil orang. Saya dapat sendal yang bagus banget itu. Ya. Jadi teman, ya, Ustadz itu sekarang udah meninggal, Allah yarham. Dia dikasih oleh temannya sendal bagus banget itu di depan saya. Setelah diterima, dikasihkan sama saya tuh sendal itu bagus banget itu. Ya. Nah malamnya saya pakai sholat tarawih, hilang itu. Ya. Gitu. Itu ciri orang yang hatinya kotor, hatinya gelap, hatinya tidak diputihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di alam mahsyar kita gampang membedakan mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Orang yang di dunianya suka minta-minta, suka mengemis, padahal sehat, kuat, dan mampu untuk kerja, tapi nggak mau, karena sudah enak ngemis. Nanti pada saat dibangunkan dari alam kuburnya, dikumpulkan di alam mahsyar, dia tampil dengan wajah yang tidak ada dagingnya. Kira-kira gimana? Bisa bayangkan ya orang di alam mahsyar, ya, dibangunkan oleh Allah SWT dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Ya. Serem nggak tuh ya? Jadi jangankan tidak berdaging, ada dagingnya tapi tidak ada kulitnya. Ya. Jadi wanita cantik itu karena ada kulitnya. Laki-laki tampan karena ada kulitnya. Coba kalau kulitnya dikelupas, hilang itu kecantikannya. Ya. Makanya manusia jangan sombong. Yang bikin cantik dan tampan itu tipis banget itu. Ya. Karena dikencengkan oleh Allah itu. Coba kalau sudah dikeriputkan. Ya. Ya. Cantik atau jelek? Ya. Nah itu. Nah ini Nabi Ibrahim minta supaya nanti pada hari dibangkitkan dari yang kubur itu tidak dihinakan. Ya. Dan ternyata orang yang dimuliakan oleh Allah SWT tidak dihinakan pada hari kiamat itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Ya. Karena Allah itu maha bersih itu. Allah tidak akan menerima kedatangan seseorang menghadapnya dengan membawa hati yang kotor. Makanya kata Nabi Ibrahim, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan dihinakan oleh Allah, tapi akan dimuliakan oleh Allah orang yang datang menghadapnya dengan membawa hati yang bersih. Ini doanya panjang ya, panjang tuh, tapi singkat-singkat itu. Ini sudah saya share nih, ke Pak Haji sudah saya share, ke Ustaz Jaki sudah saya share, tinggal dibagikan.
Karena ini ada doa yang sangat penting untuk kebersihan hati. Tapi ada doa yang pendek ya, yang diajarkan oleh Rasul agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa itu? Ya. Tadi surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89. Ini hadis riwayat Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Ya. Ini doanya begini. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Pendek kan? Apa itu Pak? Iya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu qalban saliman, hati yang bersih, hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bosan menuntut ilmu. Tanpa ilmu hati kita tidak akan bersih ya. Apalagi sampai berhenti menuntut ilmu. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.